Psikososial adalah konsep yang membahas bagaimana pikiran, perilaku, dan kondisi mental seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Istilah psikososial ini dipopulerkan oleh seorang kebangsaan Jerman Amerika Serikat, yaitu Erik Erikson, seorang psikologi yang mengembangkan teori ini dari pemikiran Freud. Menurut Erikson, perkembangan kepribadian seseorang terjadi secara bertahap, yaitu sejak bayi hingga usia tua. Di setiap tahap, ada dua sisi yang saling bertentangan, yaitu bisa berdampak baik ataupun buruk, tergantung bagaimana seseorang menghadapinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial. Yang pertama, konflik. Di setiap tahapnya akan ada konflik berbeda yang terjadi dan dapat mempengaruhi kepribadian dan kehidupan seseorang. Jika berhasil mengatasi konflik ini, seseorang dapat menjadi individu yang lebih kuat secara mental. Yang kedua, perkembangan identitas ego. Faktor ini berkaitan dengan kesadaran diri yang dikembangkan melalui interaksi sosial. Menurut teori psikososial ini, identitas ego setiap manusia dapat terus berubah karena adanya informasi baru dan pengalaman dari interaksi sehari-hari dengan orang lain. Tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Yang pertama ada tahapan percaya versus tidak percaya pada usia 0-1 tahun. Ketika bayi sedang belajar untuk mempercayai orang tua atau pengasuh utama, jika kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan secara konsisten. Yang kedua ada tahapan otonomi versus malu dan ragu pada usia 1-3 tahun. Yaitu ketika anak sedang mulai mengembangkan kemandiriannya dan jika terlalu diawasi dan sering dipermalukan, anak tersebut akan malu dan ragu terhadap kemampuannya sendiri. Yang ketiga ada tahapan inisiatif versus rasa bersalah pada usia 3-6 tahun, yaitu ketika anak sedang merancang kegiatan, membuat keputusan, dan bertindak. Jika diberikan dukungan akan mendorong inisiatif, tapi jika diberikan teguran yang keras akan menimbulkan rasa bersalah. Yang keempat ada tahapan kerajinan versus rasa rendah diri pada usia 6-12 tahun. Pada tahapan ini, yaitu ketika anak sedang belajar bekerja sama, belajar dan berprestasi, dengan adanya kegagalan dalam pencapaian akan menimbulkan rasa rendah diri. Yang kelima ada identitas versus kekacauan peran. Usia 12-18 tahun, remaja mencari jati diri dan peran masyarakat. Ketidakjelasan tujuan bisa menimbulkan krisis identitas. Yang keenam ada kedekatan versus isolasi. Usia 20-40 tahun, orang dewasa muda membangun hubungan yang erat dan intim. Gagal menjalin hubungan dapat menyebabkan kesepian dan isolasi. Yang ketujuh ada produktivitas versus stagnasi. Usia 40-65 tahun, individu fokus memberi kontribusi kepada generasi berikutnya, seperti membesarkan anak atau memberi dampak positif. Jika tidak, timbul perasaan stagnan. Yang nomor 8 ada integritas versus keputusasaan. Usia 65 tahun ke atas, lansia merenungkan kehidupan. Jika merasa puas, timbul rasa utuh dan damai. Jika tidak,
bisa merasa menyesal dan putus asa. Terima kasih.